gue di atas motor. Cerah ceria ya, seperti baju saya cerah ceria. Hati saya pun juga siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret bersama Mas dari pojok sana menemani kita. Mas Vicky menemani kita hari ini tuh, angking ngantuknya sampai Mas Vicky. Hari ini ada beberapa bintang tamu juga yang siap menemani kita bersama. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi rame ya kan. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik, kita menuju ke berita kita. Ini masih kelanjutan ya, ini kayaknya nggak selesai-selesai ya, yaitu kabar terbaru mengenai kasusnya Harvey Muiz ya. Kasus apa sih namanya, timah ya. Ini kemarin rame lagi. Kenapa? Karena ada banyak barang yang disita dari kekayaannya Harvey Muiz, termasuk 88 buah tas mewah Sandra Dewi. Banyak ya Mas Vicky ya, 88. Ini sama kayak nama akun Instagramnya kan, Sandra Dewi 88 gitu ya. Nah ini ada daftarnya, kita lihat ya, daftar yang disita dari kekayaannya Harvey Muiz. 11 unit bidang tanah dan bangunan, 4 ada di Jakarta Selatan, wow. 5 di Jakarta Barat, wow, daerah-daerah nih ya. Dan 2 di Tangerang. Yang nomor 2 adalah kendaraan berupa mobil, total 8 unit mobil, 2 unit Ferrari, 1 Mercy, 1 Porsche, 1 Rolls Royce, 1 Mini Cooper, 1 Lexus, dan 1 Velfire. Yang paling murah yang mana ini? Hah? Mini Cooper kan mahal ya? Mini Cooper. Mini Cooper yang paling. Saya buat anaknya kali ya. Tas branded 88 unit, perhiasan 141 buah. Uang dengan dalam denominasi sekitar 400.000 US. Kali 16 berapa? 16.000 berapa sekarang? Banyak lah pokoknya ya. Udahlah, kalau matematikanya jelek jangan coba itu. Dan 13,58 miliar. Logam mulia 7 unit. Ada juga gram ya kan? Kalau unit itu maksudnya gimana sih? Hah? Maksudnya 1 unit? 1 unit berapa kilo? Oh, baru tahu aku. Kayaknya aku belum 1 kilo, nggak ada juga. Berat badan yang berat ya. Tapi kan ini yang disita ya kan, nanti akan dibuktikan apakah ini juga terkait terhadap apa itu namanya, tindakan yang telah merugikan negara gitu ya. Ini kan kalau kita lihat skemanya kan, kemarin selain Harvey Muiz kemarin ada Helena Lim juga tuh, Crazy Rich Pig ya, yang kemarin juga ikut diamankan. Tapi kan kalau dari daftarnya mereka ini hanya terkait gitu ya. Di atasnya kan ada yang lebih gede, bayangin ya kan. Di bawahnya aja begini, di atasnya, tapi di atasnya masalahnya tuh nggak tahu. Aku pengen tahu berapa yang disita dari yang di atasnya itu ya, bos besarnya kan ya. Ya tapi kita lihat yang ini dulu deh ya. Seperti apa sih penampakan barang yang disita? Kita lihat yang berikut ini. Itu uang 13, berapa miliar itu dalam bentuk cash gitu ya. Baru lihat ya, kalau nggak ada kayak gitu kita nggak ngeliat bentuknya kalau 13 miliar itu sebanyak apa. Nah sementara pada saat ada penyitaan 88 tas mewah itu ya, dari pihak kuasa hukumnya Harvey Muiz mengatakan bahwa Sandra Dewi mengaku agak keberatan karena itu adalah hasil kerjanya dia gitu ya. Dibilang itu salah satunya adalah hasil endorse. Maksudnya endorse tuh bukan tasnya yang endorse ya, mungkin dia nggak ada kerja endorse apa, nah duitnya tuh dibeliin tas itu. Nah ada artikelnya bunyinya mana itu tadi nih,
Sandra Dewi itu 88 tas mewah Harvey Muiz disita, Sandra Dewi itu hasil endorse. Ya kan salah, masa 88 tas mewah Harvey Muiz, harusnya kan emang tas mewahnya Sandra Dewi. Iya gitu, karena kan Sandra Dewi juga udah kerja dari berapa puluh tahun yang lalu, masa iya nggak punya tas kan gitu, dan nggak punya perhiasan, iya kan? Tapi ya itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Komentar netizen coba kita baca berikut. Auto berubah jadi independent woman aim, katanya gitu. Kan Sandra Dewi dari dulu emang independent woman aim ya. Yang berikut, nikahnya aja mewah banget. Ya kali si Harvey nggak pernah beliin tas mewah. Iya pernah, tapi mungkin bukan yang 88, yang 89, yang ke satu. Tidak tahu ya. Mungkin kan Harvey belinya rumah, nggak beliin tas ya. Suami macam apa itu? Nggak pernah beliin tas istri. Ada ya kan? ada. Suami nggak pernah beliin tas, tapi mungkin dia itu tadi belinya lain. Ya mungkin dia beliinnya tanah, rumah. Ya, amin. Yang berikutnya, tas gue cuma satu, itu juga udah 2 kali servis resleting. Ini aku mau tanya nih, kalau ini baru nih nggak benar nih, siapa suaminya ya kan? Yang berikutnya, kasihan banget sampai tas aja beli sendiri, sia-sia dong suaminya korupsi, katanya gitu. Ya tapi kan mobil Rolls Royce-nya dibeliin. Aduh aku nggak tahu. Tapi setahu aku memang Sandra Dewi itu kan emang dari dulu udah kaya. Iya kan kerja dari dulu gitu ya. Kasihan ya gara-gara ini terus jadi kayak seolah-olah Sandra Dewi itu nggak punya apa-apa gitu kan. Yang berikutnya, padahal kan banyak tuh netizen julid-julid ya kalau soal komentar gini. Mungkin itu limpahan kesel gitu ya. Kenapa ada orang yang begitu kaya banget nget-nget, ada orang yang begitu susah banget nget-nget gitu ya. Tapi kalau aku lebih penasaran, itu bosnya yang di atas itu loh, tasnya berapa? Mobilnya apa? Berapa? Iya kan? Emasnya berapa unit gitu? Unit itu seberapa? Ini ada pengetahuan baru deh. Oh, tapi kalau kita lihat lagi, Sandra Dewi kayak udah lama nggak posting ya. Tapi ini ada dari adiknya ya, sempat story juga dia sama Sandra Dewi. Terus postingannya captionnya adalah my ride or die ya. Apa artinya my ride or die? Ya artinya adalah istilah di mana seorang rela melakukan apa saja untuk membantu orang yang disayanginya. Artinya mungkin keluarganya yang memberikan support ya kepada Sandra Dewi. Ini kan biar bagaimanapun ya pasti dia menghadapi masa-masa yang nggak gampang, banyak yang ngebully juga gitu. Walaupun memang ya itu suaminya mungkin kena kasus, ada masalah. Tapi ya karena dia public figure maka sorotannya jauh lebih kencang daripada bos yang di atas itu tadi ya kan. Yang di atas itu tadi kan nggak ketahuan istrinya siapa ya kan, berapa istrinya ya, anaknya apa segala macem lah gitulah ya. Oke baiklah, kita akan menuju yang kita tahu-tahu aja ya, yang kita kelihatan orang. Kita bisa aja ngobrol langsung. Ada Kia Putri, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kia Putri, artis sekaligus disc joki kelahiran 1994 yang mengawali karir sejak 2012 dengan membintangi FTV berjudul Bidadari Pacar Marbot ini sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Virgon saat ramai berita perceraian Virgon dengan Inara Rusli pada 2023. Namun Kia membantahnya dan mengaku hanya berteman dengan Virgon sejak 2021 dan menganggapnya kakak. 20 Juni lalu, Virgon ditangkap karena kasus narkoba bersama wanita berinisial PA dengan barang bukti sabu seberat 0,2 gram. Kia yang pernah menikah dan dikaruniai seorang anak ini mengaku tidak menyangka Virgon terjerat kasus narkoba sebab Virgon selalu mengingatkan teman-temannya agar tidak melakukan hal negatif dan memiliki riwayat sakit ginjal. Kia yang hobi motoran ini juga mengaku sebelum kejadian penangkapan sempat chat Virgon mengaku memiliki perasaan tidak enak dan menawarkan bantuan jika butuh sesuatu. Benarkah Kia Putri dan geng motornya berencana menjenguk Virgon? Dan benarkah Kia ingin segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Kia Putri. Hai. Rambutnya matching banget ya Mas Seth ya. Hilang nggak tuh? Enggak ya? Aman.
Ini kamu terinspirasi sama set kita ya? Kayaknya begitu, kebanyakan kesini ya. Ya, kita mau tanya nih, kan kemarin kamu juga sempat diwawancara pada saat Virgon tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba gitu kan, kamu kaget. Terus bahkan katanya kamu sempat ada firasat lah hari-hari. Di hari itu atau di hari-hari sebelumnya? Kayaknya kalau nggak salah seminggu sebelumnya sih. Tapi firasat juga kayak yang aku sih kebetulan kadang-kadang mimpi tuh suka jadi kadang-kadang kan. Nah, kamu mimpi Dan apa? itu mimpi ya kayak dia tuh nyariin aku. Di mimpi ya. Dia nyariin aku. Terus kayak udah kebangun. Jadi kayak biasanya kan emang dia kalau mau cerita atau apa kan emang nyari temen kan segala macam. Makanya gue cuma bilang, kok jadi gue? Nggak apa-apa. Aku cuma bilang, abang lagi kenapa gitu. Kalau misalkan butuh cerita atau apa, panggil aja gitu. Terus dia bilang Kalau butuh apa badut gitu? atau apa, dia bilang enggak apa-apa, aman aja gini. Nggak ada apa-apa. Tapi emang udah lama nggak ketemu sebelumnya? Lumayan lama sih, udah lumayan lama. Biasanya tapi cerita-cerita apa gitu? Biasanya iyalah, aku juga kayak ada apa-apa kan pasti ke dia gitu. Nah, ini pada saat penangkapan itu benar kamu kaget? Wah, banget. Itu jam berapa ya katanya? Tengah malam, itu pun tahu dari wartawan. Ada yang nge-WA kan. Iya, kamu tahu nggak gitu? Kaget. Kagetnya tuh karena apa? Karena kamu ngerasa dia nggak mungkin pakai, atau kaget ngerasa karena kok tiba-tiba ketahuan gitu? Kaget karena yang aku tahu selama aku kenal ya, kalau ngefans kan dari SMP sampai aku kenal dia terakhir ketemu main, dia nggak ada indikasi buat ke sana. Gitu. Atau kamu lihat nggak apa perubahannya dia apa gitu nggak terakhir-terakhir? Perubahan mungkin nggak juga sih, soalnya kita emang jadi agak jarang ketemu karena aku juga lagi fokus di sekolah DJ, karena dia juga lagi fokus untuk ini karir dia lagi. Jadi untuk ke sana tuh buat aku kayak nggak mungkin gitu kayak. Kamu rasa nggak mungkin gitu? Emang dia kalau benar bahwa dia tuh kadang suka sama teman-teman suka ngingetin apa gitu? Ya kalau menurut aku dia sosok orang yang benar-benar positif vibe ya, maksudnya benar-benar ke teman-temannya tuh, ke aku juga, ke teman-teman yang lain, jangan gini ya, lo nggak boleh gini, lo gini, penasehat yang bagus lah kalau menurut aku. Misalnya jangan gimana tuh? Apapun ya kayak jangan salah pergaulan, jangan terlalu banyak alkohol atau apapun itu atau gini gitu kan. Dia sering nasehatin. Iya. Oh, nah ini ada videonya ya, Virgon nih. Aku pengen tanya ketika kamu melihat ini siapa, apa yang kamu rasakan ya yang berikut ini. Yang ini saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba, saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan saya menjadi manusia lebih baik lagi. Jadi kayaknya kamu nggak pengen lihat juga gitu ya? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Ya aku lemah ya gue. Ya kaget banget aja sih pasti kan. Kamu apa? Yang kamu lihat itu, kamu melihat dia tuh di situ tuh apa sih yang kamu rasain? Kasian. Kok gue nggak bisa ada di sana gitu? Maksudnya nemenin dia atau kenapa gue enggak? Kenapa gue nggak ada pasti susah gitu? Aduh. Jadi kamu ngerasa mungkin pada saat kalian lagi sibuk gitu, dia mengalami suatu fase. Gitu sih. Sedangkan fase kalau aku kan emang orangnya pasti ngomong kan. Jadi kalau aku ada abang gitu atau apa kan dia selalu ada gitu kan. Kok gue bisa nggak ada sih pas dia lagi ternyata butuh kan. Kayaknya kan dia juga kena kayak gitu, mungkin dia emang lagi depresi lagi atau apa gue nggak tahu. Kok gue bisa nggak ada buat dia saat itu gitu sih. Depresi lagi apa kamu pernah ya kan pasti pernah lah, cuma kan emang kesalahan di dia. Aku tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi sebagai teman dan aku tahu di sisi lain dia juga punya hal-hal yang baik, tetap aku support kan dulu yang kasus-kasus apapun itulah. Oh, jadi kamu pernah tahu bahwa dia dulu juga sempat mengalami depresi apa? Iya. Dan itu dia cerita. Nggak perlu cerita juga, kayaknya buat aku hal-hal seperti itu nggak harus lu cerita juga, kita udah support. Tapi teman-teman jadi badut lah atau apalah, main lah apa segala macam. Jadi menghibur dia di sekelilingnya. Kalau yang kali ini kalian memang betul-betul emang lagi sibuk masing-masing. Ini ada artikelnya juga yang mengatakan bahwa Virgon salah satu alasannya adalah untuk turunkan berat badan. Kalau kita lihat memang dia menjadi semakin kurus ya gitu. Kamu sendiri ngeliat nggak sih kalau dia tuh juga semakin kurus gitu? Iya, kalau misalnya makin kurus, iya. Cuma kan yang aku tahu dia fokusnya dulu pas di bulan Ramadan ya, bulan puasa dia fokus banget di puasanya sih, diperbaiki. Yang aku tahu sampai segitunya sih. Untuk salah satunya juga yang menyehatkan badannya, terus dengan masalah hidupnya sama. Ya kan banyak netizen apa dulu yang ngatain mungkin ya, aku nggak tahu beban itu tuh yang dia nggak ceritain gitu.
Ya komentar-komentar netizen itu ternyata juga itu sempat Ngaruh membuat kan, dia itu pasti kepikiran ya, ngaruh sih. tentang fisiknya dia pas segala macam. Mungkin ya, itu yang bagian yang dia tidak ceritakan ke aku justru. Makanya aku juga agak alasan ini itunya. Oke. Ini ada kalian udah menjenguk, kamu udah menjenguk dia? Belum, nggak bisa Belum. ternyata. Oh, nggak bisa Aku udah ternyata. usaha banget, udah sampai beli makanan di malam itu. Katanya bisa jenguk. Oke, udah beli makanan. Ternyata nggak bisa. Masih belum boleh ditengok sih. Masih belum boleh ditengok ya. Iya. Nah ini kita lihat juga, ini kita mau tanya juga. Ini kan kalian kan kenal lama, kan dia tertangkapnya pada saat itu dengan satu temannya gitu ya. Ada videonya. Coba kita nih, teman kalian juga bukan sih? Tuh. Jambilah saat ini, ku iri pada kalian yang hidup bahagia bekas suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Iya, itu teman kamu kenal juga sama? Kenal. Oh, teman apa sih itu? Teman motor? Temen nggak tahu juga sih kalau misalkan dia, aku juga kenal justru dari abang juga. Maksudnya ini teman-teman dan ramean banyak orang juga. Jadi kayak kenal-kenal rame-rame main aja gitu. Cuma tahu-tahu aja gitu ya? Ya nggak ngobrol apa kayak gitu ya, tapi nggak yang temen banget gitu. Oh, udah lama emang? Lumayan, kalau bertemannya lumayan sih. Cuma memang aku main duluan sama abang segala macem, dia mungkin jadi main sama beliau dan lain-lain. Aku juga kenal Ada segala macem. setahun gitu berteman atau 2 tahun? Wah, kayak aku aja lupa kemarin itu aku kapan ya. Ini usia udah Ya, tahunan jauh. atau? Enggak sih, kayaknya belum tahu. Oh, enggak sih. Tahu aku ya, setahu aku sih enggak. Enggak, jadi enggak bertahun-tahun juga ya, paling setahun terakhir lah gitu ya. Tahun-tahun ini bulan apa sih? Ya tahun-tahun inilah kayaknya. Tahun-tahun ini baru. Mungkin ya, lupa juga sih. Tapi iya tahun-tahun. begitu ngeliat ya itu barengan gitu lagi menyalahgunakan narkoba itu, kamu sendiri kalau sama yang temannya Virgon ini ada kecurigaan bahwa dia akan membawa apa ya istilahnya mungkin? Enggak sih, sama pengaruh sekali yang enggak ada buruk. kemana-mana sih. Karena emang pas berteman ya biasa aja gitu, benar-benar normalnya. Oh iya, kayak kenalan ini tuh cewek, foto bareng juga pernah sama aku juga dia main apa. Udah sih sebatas itu, cuma balik lagi pas renggang aku sibuk, dia sibuk, udah hilang nggak tahu. Jadi nggak tahu ini teman-teman dari kenal di mana? Kalau apa? kenal di mananya nggak tahu, cuma aku juga dikenalin juga. Oh, dia itu apa aktivitasnya? Apa anak motor atau penyanyi juga anak band? Aku nggak kepoan sih, nggak sih. Saya nggak nanya kerjanya apa gitu nggak? Enggak. Kayak teman aku sendiri juga orang ini, lu kenal di mana nggak tahu gue, nggak ikut campur. Udah nggak inget ya. Ini ngomong soal anak motor ini kan juga ini, aduh dia badannya kecil gini ya, naik motornya lebih gede dari badannya. Dan naik motornya bukan dengan gaya biasa ya. Tapi ini jangan dicontoh. Jangan. Ya, ini contoh ini. Mungkin dia sudah melalui latihan bertahun-tahun ya. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Khas motor. Kamu kan hobi naik motor itu dari tahun berapa sih? Dari umur berapa gitu kamu suka? Kayaknya sih kalau nyoba-nyoba naik motor dari kelas 3 SD ya. 3 SD. Terus Masih rutinnya yang turun di bawah gitu nggak nyampe kan. 3 SD. Belajarnya. Terus mulai hobi, terus mulai rutin itu? Tuh SD, jadi papa ngelihat ada cewek dia naik apa ya dulu ya, naik motor 200 cc-an. Terus kata papa, lihat tuh kerennya cewek naik motor Terus gede. jadi kamu kebayang. Oh keren gitu. Jadi aja. Jadi suka. suka naik. Terus nyoba-nyoba belajar. Belajar naik motor gedenya tuh SMP. Oh SMP. Tapi karena mungkin rumah aku kan komplek, jadi kayak ke sekolah komplek. Jadi untuk ya, nakal juga sih sebenarnya nggak dikasih juga sama papa, emang bawa-bawa aja gitu. Freestyle SMA. Oh freestyle-nya baru SMA. Itu freestyle tuh belajar sendiri atau ada latihan? Freestyle tuh pertamanya ada teman di kelas aku yang emang dia freestyle, tapi dia motornya motor-motor kecil, motor-motor ya 150 cc, ada yang matic. Terus dikenalin ke yang tadi yang foto berdua ada atraksi, dikenalin ke tim itu, mulailah ke 250 cc gitu. Jadi tapi itu Itu latihan tadi ya? tadi yang aku itu tuh buat Trans TV juga kalau nggak salah. Itu tuh aku ngundang Om Ferry Mariadi. Diintilin itu sama dia tuh, aku sambil atraksi tuh.
sama yang cowoknya itu yang ngajarin aku dulu waktu SMA. Jadi kamu latihan lah ya, ini bukan. Enggak, itu sekalian foto-foto dan ada acara motor aja sih. Oh enggak, maksudnya kamu sebelumnya kan ya berlatih. Oh iya, iya. Enggak ujuk-ujuk Latihan. tiba-tiba. Enggak, jatuh udah tahu lah ini. Nah kamu kan nih ya, kamu hobinya naik motor apa segala macam. Nah sementara kamu juga punya anak gitu. Ini semakin udah punya anak, semakin anak makin gede itu ada semakin Menurun besar ya. juga nggak sih kekhawatiran gitu. Iya, yang menurun. Apalagi pada patah kaki kan. Nah, itu langsung, aduh jangan, ntar kalau gue patah kaki lagi kasihan anak gue gitu. Amit-amit. Terus jadinya dikurangin? Enggak? Dikurangin banyak gayanya kali ya. Tahu diri lah ya. Lebih ke safety-nya, lebih tambahin lagi. Oh, safety-nya apa berarti yang kamu selalu? Pastinya sepatu, aku mewajibkan diri aku untuk sepatu motor. Karena kan kaki dulu kan kenanya. Terus kalau sepatu motor tuh kayak apa sih? dia emang ada ininya, ada kayak lebih keras di beberapa sisi. Jadi kalau ada kecelakaan atau apa menghindari patah. Oh, oke. Terus? Terus jaket biasanya sih aku kulit segala macam, kecuali emang acara yang riding pelan, emang buat konten segala macam, emang kadang-kadang begajulan. Oh, gitu ya. Sih. Nah ini kalau celana kayak Nah gini. celana aku paling nggak bisa tuh, udah pasti celana saya berantakan. Banyak ventilasinya gitu Banyak ya. ventilasi. Ini kalau jatuh bukannya bosot-bosot gitu. Iya kan banyak. Banyak emang. Banyak. Astaga, tapi Ada. udah nggak kapok ya. Nggak bisa kapok. Oke, anak kamu umur berapa sekarang? Mau 7. Mau 7 ya. Oke, ya bahaya atau enggak ya kalau nggak latihan, iya ya kan. Dan emang harus diwaspadai. Latihan apa sih aja resiko. Iya ada risiko. Jadi apa? Gimana caranya? Tadi kan kamu pernah lah mengalami apa jatuh apa dari situ belajar apa selain safety-nya sendiri, kondisi kamu ketika naik motor atau sedang ingin beratraksi harus seperti apa sih? Yang pastinya boleh banyak pikiran. Oh nggak boleh banyak pikiran Nggak boleh. justru. Karena suka blank gitu kan segala macam. Terus yang paling aku pelajari, lu mau sebenar apapun di jalan, jangan lupa ada manusia lain yang mungkin dia yang meleng, mungkin dia yang salah. Jadi harus selalu alert ya, harus selalu waspada. Kebetulan pas patah kaki, terima kasih, aku nggak melakukan kesalahan. Aku baru di garisnya, ada arah berlawanan motor ngebut, dia nggak gitu-gitu, nggak ngerti. Aku makan di jalur aku bilang ya udahlah ya gitu. Nabrak. Aduh. Patah. Iya. Jadi kayak ya orang lain juga bisa punya mungkin banyak pikiran atau apa gitu. Jadi tetap harus hati-hati walaupun kita udah melakukan hal yang benar. Udah biasa juga harus. Oke. Jadi justru nggak boleh banyak pikiran. Aku pikir kadang-kadang orang naik motor tuh kan aduh banyak pikiran nih, aku kelar buat supaya Kalau pelan-pelan ke bawah angin gitu pikirannya nggak ya. Mending Gojek aja. Jadi aman, anginnya dapat. Tapi abangnya tanya dulu banyak pikiran nggak? Nggak gitu ya, pasti mikir lah dia ini aduh dapat berapa orderan. Baik, kita nanti ngobrol lagi dengan Putri. Ada beberapa bintang tamu lagi mau kita wawancara. Salah satunya adalah Irma Darmawangsa. Kalau yang lain operasinya di Korea, kalau dia operasinya di Sunter aja. Kita lihat dulu profilnya Irma Darmawangsa dan Thomas Jorgi berikut ini. Irma Darmawangsa, pedangdut kelahiran 1984 yang mempopulerkan lagu Bocor tahun 2012 ini pernah menikah dan dikaruniai seorang anak yang baru lulus SD. Perempuan yang berpacaran dengan Irfan Sebastian sejak 2019 ini mengaku sudah ingin menikah namun belum direstui orang tua Irma lantaran Irfan dianggap belum mapan. Irma yang mengaku pada 2002 pernah menjadi korban dokter abal-abal yang menyuntikkan silikon cair ke hidungnya agar mancung hingga hidungnya menjadi bengkak dan merah ini baru melakukan revisi rhinoplasty dengan biaya sekitar 150 juta karena ingin memiliki hidung mancung seperti Ariana Grande, penyanyi asal Amerika Serikat. Awalnya Irma ingin operasi plastik di Korea, namun merasa sayang dengan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 3 kali lipat sehingga memutuskan untuk operasi di Jakarta. Benarkah Irma Darmawangsa melakukan operasi plastik karena tidak mau kalah dengan selebriti yang belakangan diberitakan karena operasi plastik? Dan benarkah Irfan Sebastian merintis usaha gym demi mendapat restu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Thomas Jorgi, aktor, penyanyi, dan model kelahiran 1969 yang mengawali karir sebagai model majalah remaja ketika berusia 16 tahun ini memiliki saudara yang terjun di dunia entertainment yaitu Marcelo Jorgi dan Sultan Jorgi. Pria yang bercita-cita menjadi penyanyi dangdut sejak kecil ini mengaku pernah keluar dari rumah selama 4 tahun karena keinginannya ditentang oleh sang ayah hingga menyesal setelah sang ayah meninggal dunia pada Februari 2013. 4 bulan setelahnya ibunya meninggal dunia akibat sakit paru-paru, di mana sebelum meninggal Thomas mengaku sempat berdebat karena masalah sepele.
Pelantun lagu Sembako Cinta yang 20 Mei kemarin memposting perjalanan karirnya selama 39 tahun ini pernah meraih penghargaan penyanyi dangdut pria terpopuler dalam ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2016. Bagaimana tanggapan Thomas Djorghi yang dijodoh-jodohkan dengan Titi DJ usai menghadiri acara pernikahan mahal ini dan Rizky Febian? Dan seperti apa jatuh bangun yang Thomas Djorghi rasakan selama 39 tahun berkarir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Irma dan Wawangsa dan Thomas Djorghi. Coba lihat wajah, coba zoom in wajah barunya Irma. Sama hidungnya. Sama ya? Iya. Coba nengok ke sana. Oh, ini ori. Gak perlu operasi ya kalau Thomas Djorghi ya. Coba kamu nengok ke sana. Kita pengen lihat tingginya seberapa? Udah kayak perusahaan kotu nih, buat gitu kan. Iya, Emang dulu nggak mancung ya? Hah? Dulu nggak mancung? Ya, justru karena kita mau mancungin, berarti dulu blesek gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Cuman ya memang mungkin kurang bersyukur aku ya. Nafasnya enak tapi. Lagi agak sulit. Begitu sulit. Udah berapa lama ini? Baru 7 hari. Oh 7 hari ya? Belum, masih agak bengkak ya? Bengkak banget. Oh bengkak banget, oh jadi Karena belum kelihatan. kan memang prosesnya sebulan baru kelihatan. Oh. Gitu. Ini baru kemarin banget lepas jahitan. Oh jadi ini masih ada di sini nih? Ini untuk penahan supaya nggak, karena masih goyang kan, biar nggak miring. Karena aku itu dulu Kak Ros korban suntik silikon cair. Oh iya iya. Gitu. Jadi kan kayak minyak-minyak jadi miring gitu. Jadi aku tuh kemarin dikuret. Dikeluarin? Iya, dikuret, dibersihin. Kalau disedot, dikerok. Terus dikuret gitu. Dan memang istilahnya kan ini parasit kan. Jadi harus dikeluarin. Nah, makanya ya aku kasih tau lah buat kalian semua, kalau misal mau mempercantik diri harus banyak-banyak pengetahuan, banyak searching-searching, jangan kemakan apa sih promosi-promosi agent-agent. Aku dulu dibilangnya kolagen, disuntikin kolagen. Ternyata silikon. Ternyata pas merah kan, pas baru suntik merah, bereaksi merah gitu, merah banget ke infeksi. Pas besokannya aku ke dokter, ternyata ini katanya silikon cair, kamu dibohongi. Aduh, gitu. iya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau tanya lebih detail lagi. Irma dan Wawangsa dan Thomas Djorghi, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Irma dan Wawangsa, kamu operasi hidung itu karena memang sekarang lagi tren banyak artis yang operasi plastik ya, dan kamu pun ikutan biar viral, tapi kamu ambil yang versi lokalnya yang ada di Jakarta aja. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana, tetap di Rumpi. Bisa gitu versi lokal.